Kalian harus bener-bener pastiin laki-laki itu bener-bener mau dan dengerin apapun keluh kesah kalian terburuk dan gak pernah ninggalin kalian. Selamat datang di rumah manis kita, Lollipop Love Light Podcast, tempat di mana kita akan ngobrolin tentang cinta, kehidupan, dan kebahagiaan. Nah, hari ini aku ditemani oleh seseorang yang perjalanan hidupnya penuh warna. Banyak orang mengenalnya karena berbagai pemberitaan yang dulu sempat ramai diperbincangkan, tapi belakangan ini hadir lagi dengan cerita yang berbeda. Nah, hari ini tuh kita nggak cuma akan ngobrol tentang perjalanan yang dilihat banyak orang, tapi juga tentang cerita di balik layar yang mungkin belum banyak diketahui. Yuk langsung kita sambut aja Rosa Meldianti. Apa kabar? Baik. Ini dia datang spesial loh ya di Lollipop, ditemani oleh anak yang pertama. Namanya siapa? Naula. Namanya siapa? Naula. Naula. Oke. Kamu usianya berapa tahun? 2. Soft-spoken banget ya. Tapi Oh, kita mirip nggak tahu. sama ibunya ini. Oh, mirip ya. Oh, ya. Kelihatan banget sih memang ya soft-spoken di sini tapi ya. Oke, aku mau nanya dulu nih ya ke Rosa. Sekarang orang lebih mengenal Rosa itu sebagai sosok yang seperti apa sih? Mungkin sekarang kenalnya tuh sebagai owner ikan laut pedas. Owner ikan laut pedas. Nah, itu juga kenapa mesti ikan laut pedas? Iya, karena kan itu makanan aku. Makanan aku. Iya, itu masakan aku. Oh, masakan kamu. Iya. Iya, tahu. Oke, kamu yang masak. Iya, aku yang masak. Oke. Jadi aku tuh ngerintis bisnis itu tuh dari zaman COVID. Dia 2000 berapa tuh ya? 2020? 2019-an sih, 2019-an. Oke. Sebelum COVID berarti, 2019-an. Oke. Itu aku udah merintis itu. Awal tuh viralnya tuh di Instagram. Nah, dengan adanya aplikasi sekarang lagi lebih canggih lagi kan, lebih tempat viral tuh lebih banyak lagi, platform-platform juga lebih banyak. Alhamdulillah ada rezeki lebih viral lagi di TikTok. Oke, jadi sekarang tuh emang udah gede sih ya. Itu ya, aku lihat Instagramnya juga gede banget followersnya. Itu berarti setiap pesanan berapa banyak tuh? Itu kan udah 6 tahun. 6 tahun. Oke, ini kamu berarti sempat masih jadi seorang ibu masak juga? Masak tetap kan quality control tetap. Oke. Kalau aku nggak pernah ngasihin resep itu ke orang. Oke. Jadi kalau nggak aku, ibu mertua aku. Ini apa namanya? Itu hanya online atau ada outletnya atau bagaimana? Coming soon ada outlet, ini masih online. Online aja udah rame? Alhamdulillah. Oke, tepuk tangan dulu dong untuk owner ikan laut pedas ya. Tapi ini ngomong-ngomong masih Rosa yang dulu atau Rosa yang sekarang sudah jauh berbeda sih? Kayak berbeda deh. Aku tuh nggak ada yang beda, aku dari dulu sampai sekarang tetap seperti ini. Cuman mungkin karena dulu munculnya itu ada kasus gitu, orang yang taunya aku versi pas emosi gitu. Kalau sekarang kan aku lebih ngerem karena ada anak gitu. Terus habis itu aku udah punya suami, ada keluarga suami yang harus dijaga juga kayak gitu. Jadi nggak bisa aku asal ngikutin egois aku. Kalau keluarga aku kan pasti menerima nih, mau aku kayak seperti apa. Yeah. Nah, kalau orang lain kan kasihan gitu, shock nah takutnya. Iya. Gue begini banget nih. Enggak. Sekarang kayak lebih kalem deh. Dan sekarang juga udah mulai ini ya, maksudnya berkerudung apa udah dari lama atau bagaimana nih? Aku pertama tuh buka tutup sih. Buka cuman tutup. ini untuk saat ini belajar untuk istiqomah aja gitu. Oke, luar biasa ya. Nah, tapi belakangan ini Rosa ini sedang menikmati peran baru sebagai seorang ibu. Masih ingat nggak sih apa yang pertama kali kamu rasain waktu tahu akan menjadi seorang ibu? Pastinya seneng ya. Cuman pas awal aku ngelahirin itu, aku sempet baby blues loh Kak. Maksudnya aku tuh kayak, kok gini banget ya. Jadi seorang ibu aku tuh nggak terima dengan yang biasanya aku tidur seenaknya, mau ngapain aja seenaknya. Itu sedih bebanin, aku harus pumping per 2 jam sekali. Terus anak aku nangis, ini nangis semua, aduh bekas jahitan sakit. Aku tuh kayak nggak terima gitu loh. Sampai akhirnya aku serahin ke orang tua aku, ke mama, ke mertua, sama ke suami aku. Aku pegang aja, aku juga sih cuma mamping dong, nggak mau megang. Gak mau megang. Jadi ASI berapa lama untuk anak pertama Naula itu? Yang full, dia 6 bulan pertama full, terus kan empasi tuh. Itu udah selang-seling sama support. Oke, itu biasa sih kalau baby blues tuh ya. Ini teman-teman kalau baby blues itu aku juga mengalami loh ya. Karena anak pertama seperti itu. Sebagai ibu baru, kamu di usia berapa tuh melahirkan Naula? 24.
24. Iya. Iya itu sih dini banget ya, gue juga 25 lah waktu itu loh. Berarti kamu nikah usia berapa? 24 mau 23 mau 24. Oke, jadi 24 langsung dikasih rezeki Iya, ya untuk dikasih. anak pertama. Oke, tapi sekarang hidupnya itu benar-benar berubah. Dulu mungkin orang lebih mengenal kamu dari dunia maya. Sekarang keseharian kamu lebih banyak di rumah, mengurus anak sekaligus menjalankan usaha. Menikmati fase yang sekarang nggak sih by the way? Menikmatin apapun itu aku nikmatin sih dari dulu karena namanya Allah kan pasti nggak salah ngasih rezeki gitu. Cuman sekarang lebih tenang karena kan tanggung jawab ada di suami. Aku mau kerja ekstra atau apa sama suami nggak dibolehin gitu. Oke. Jadi aku lebih ngikut nurut apa kata suami. Cuman kalau misalkan kayak syuting atau ngapain kegiatan apa, suami selalu support gitu. Asal nggak terlalu kayak seharian full gitu, nggak masalah. Oke, jadi kegiatan kamu berarti lebih full untuk mengurus anak-anak sekarang? Ya aku ngurus, aku ya ada waktu untuk aku pilates bisa gitu. Suami membebasin, cuman emang aku dari aku pribadi di zaman sekarang tuh susah banget untuk aku cari mbak yang bisa aku percaya gitu. Karena sebelumnya anakku yang pertama aku kasih mbak, ya adalah apa ya? Masalahnya gitu? Iya masalah yang nggak menyenangkan gitu loh. Kayak misalkan dia jatuh, terus nggak ngomong, terus kasar atau apa. Dan aku nggak mau itu terjadi lagi gitu. Makanya sekarang dua-duanya full aku yang pegang. Dua-duanya full kamu yang Iya, pegang? paling dibantu gitu, ada asisten aku kayak bantu nyiapin pumping, jadi aku nggak perlu nyuci-nyuci pumping gitu, Iya, barang iya. semua dibawain gitu. Oke. Sekarang udah 2 punya anak. Banyak orang bilang anak pertama mengajarkan kita menjadi orang tua. Anak kedua mengajarkan kita membagi hati. Nah, kalau menurut kamu, apa perbedaan yang paling terasa sih saat mengasuh Naula dan anak kamu yang kedua? Karena jaraknya deket loh. Iya, mungkin kalau yang kedua aku udah siap dalam segala hal ya. Aku udah siap mental, terus aku udah siap kondisi juga. Ramanya awal nikah kan nggak langsung kan ekonomi ini sebaik sekarang gitu. Rezeki itu bertubi-tubi setelah Naula lahir. Oke. Nah, jadi udah semua tuh udah lebih prepare aja kalau anak kedua ini. Jadi aku lebih tenang, terus nggak baby blues lagi kayak gitu. Terus kalau untuk kasih sayang nggak kebagi sih. Nggak kebagi, oke. Tapi kayak cara kamu, gimana ya? Karena aku juga belum pernah ya punya anak kedua, kan baru akan gitu Iya. ya. Maksudnya kayak ngebagi waktu atau misalkan memberi kasih sayangnya tuh kayak gimana sih kalau ngebagi ke anak satu sama kedua gitu? Sama itu langsung secara ini rata aja gitu. Kan mungkin, sih pasti ya rata aja Iya, ya. rata aja gitu. Cuman kan deket gitu loh jarak waktunya gitu. Apakah nanti mungkin setelah anak yang kedua gede itu kamu akan mengalami gimana Enggak, gitu aku kan? udah kayak kasih tahu ke Naula ini kalau dia adalah seorang kakak. Ibu nggak akan berkurang rasa sayangnya ke kamu. Nah. Ibu bapak akan full sayang sama kamu ketika kamu nyayangin adik kamu. Jadi aku ngajarin dia harus untuk sayang sama adiknya juga gitu. Kadang kan ada yang iri-irian kan. Aku kasih tahu, apalagi kondisi adiknya tuh kemarin kan nggak langsung sama aku. Aku pulang dari rumah sakit itu nggak bawa bayi kak. Oke. Jadi bayinya masuk NICU dulu beberapa hari gitu. Nah, aku tuh kasih tahu ke dia. Dia ngerti kok omongan aku, dan sampai detik ini sih sejauh ini dia nggak pernah yang namanya kayak toddler-toddler yang lainnya kayak mukul atau rese sama adiknya tuh enggak. Terus dia kayak nangis tuh enggak. Dia ngerti malah kalau misalnya ketika adiknya nangis, dia yang ngasih tahu aku pertama kayak, "Ibu, adik nangis." Oh, karena cewek kali ya, jadi Mungkin gitu kan? Mungkin lebih ngerti gitu loh, rasanya tersentuh gitu kan, pakai perasaan kalau cewek. Betul. Jadi dia lebih kayak, "Ibu itu nangis, ibu adik," terus dia kalau misalnya ini langsung dia yang nyusuin gitu, dia ngikutin apa yang aku lakuin gitu. Iya. Padahal ada aku di depannya gitu. Oke. Nah, kamu kan tadi bilang kamu sebagai owner juga dari makanan rumahan itu. Tadi kamu juga bilang kamu yang masaknya. Nah, cara ngebagi waktu kamu ketika kamu juga harus mengurus bisnis, terus membagi waktu menjadi seorang ibu, jadi istri itu gimana? Sempat kayak ngalamin kewalahan atau? Kalau bisnis itu kan aku rintis berdua sama suami dari aku pacaran. Oh, oke. Nah, cuman emang yang masak aku. Nah, bagian untuk yang ngatur bisnis yang ngelola suami. Karena emang malah suami tuh kayak awalnya kan pilot. Cuman aku tuh orangnya cemburuan. Daripada berantem ini itu, akhirnya kita bisnis bareng. Sepakat bisnis bareng. Iya, udah kamu gak usah terbang dah. Daripada rungkat mulu nih, berantem mulu tiap hari ya kan, daripada pusing. Oh ya udah nggak usah deh gitu. Akhirnya dia bisnis, alhamdulillah bisnis bisa berjalan gitu. Oke, jadi cara ngebagi waktunya gimana? Jadi gantian? Iya, dia yang handle bisnisnya.
Oke, jadi kamu Jadi tetap aku cuma quality control untuk di dapur. Oke, oke, Gitu. seperti itu. Oke, nah ya banyak ibu yang setelah punya anak merasa mimpinya harus berhenti dulu. Tapi kamu justru tetap mencoba berkarya lewat usaha yang tadi kamu bilang ya, yang makanan ikan laut pedas itu. Apa yang membuat kamu tetap semangat untuk terus produktif? Suamiku kan selalu support. Suamiku nggak pernah melarang apapun itu hal yang positif gitu. Kalau misalkan aku mau ini dan setiap hari meskipun aku ada aja nih gebrakannya, dia akan selalu iya. Selalu iya. Ya udah ayo asal aku temenin aku lihat atau apa gitu. Jadi bisnis baru ini aja satu? Ada beberapa. Ada beberapa. Yang kelihatan cuma itu? Yang Iya. kelihatan, Iya, yang kelihatan cuma itu. Yang kelihatan cuma itu. Iya. Oke, baiklah. Tapi menurut kamu, penting nggak sih seorang ibu tetap punya kegiatan atau karya di luar perannya sebagai ibu? Penting dong. Kenapa? Apalagi in this era, in this economy gitu. Kita kan sebagai wanita harus punya value. Jadi suami itu nggak semena-mena. Kalau misalkan jelek-jeleknya kita nggak tahu, kita nggak bisa berharap full sama manusia. Cuma namanya manusia pasti pengennya yang terbaik mungkin. Oke lah, kita punya mimpi, kita punya harapan. Suami pasti setia, pasti selalu ada gitu. Tapi kita nggak tahu kedepannya seperti apa gitu. Itu harus jadi pegangan buat kita gitu. Tuh dengerin, malah tuh yang belum kawin mah. Aku selalu ngomong sama asistenku atau siapapun yang belum menikah. Kalian harus bener-bener pastiin laki-laki itu bener-bener mau dan dengerin apapun keluh kesah kalian terburuk dan nggak pernah ninggalin kalian gitu. Soalnya kan banyak di sekitar aku juga ada masalah dikit lakinya kabur, ada masalah ini aku tuh udah ikut emosi gitu, jadinya aku tuh selalu wanti-wanti juga sama orang sekitar aku gitu. Aku sama suami aja aku uji sampai aku tinggal pergi, aku ini dia tetap balik dan dia yang ngejar-ngejar gitu. Oh cantik banget kali ya. Oh cantik banget kali ya gue. Tetap harus kayak begitu karena cantik. Kalau misalkan macam-macam gue bisa pergi mau apa lu? Iya bener, pergi aja. Iya, gue gak bakalan bisa dapetin kayak gue. Kalau gue bisa. Jangan bisa ya, kalian dapetin kayak gue. Iya bener sih. Iya kan, kalau kita mah bisa cuman kita kan mau istri nih harus nurut apa kata suami. Ya udah kita ya mode istri ya udah ikut mode istri. Tapi kalau macem-macem gue kayak udah bukan mode istri lagi, mode apa tuh? Aduh, lihat ini ratu mendesis ini mendesis beneran ya. Oh iya bener, mendesis ya kamu tuh ya. Iya bener-bener. Kok bisa kepikiran mendesis kayak ular loh? Lah dulu kan aku tuh berantem sama tante aku tuh sama netizen tuh dikatain dasar lu ular gitu. Nah, aku ngapain ngamuk? Orang aku nggak tahu orangnya daripada pusing. Iya gue ular emang kenapa? Begituin. Tapi gitu. sekarang masih menempel nggak tuh Rosa Medianti yang mendesis itu? Tetap bisa. Ini kan cuma lagi tidur aja, ularnya lagi beranak. Oh iya. Iya bener juga ya. Lagi beranak, lagi dalam gua ya, Say. Iya, Jangan dibangunin. Aku cuman punya anak, tapi aku nggak tua. Aku masih muda. Jadi aku nikmatin dulu nih, fokus dulu sama anak aku. Nanti ada aja. Tunggu dulu gebrakannya ntar. Tunggu dulu gebrakannya. Benar. Ya Allah. Oke. Tapi menurut kamu, dari kesibukan kamu yang sekarang kamu jalani, ada nggak rutinitas kecil yang selalu kamu usahakan supaya anak-anak tuh tetap merasa ibu selalu ada buat kita? Karena aku tiap hari emang selalu sama anak-anak kan. Setiap hari full. Setiap full. Aku pergi pilates pun aku selalu bawa salah satu. Oke. Pasti kakaknya yang aku bawa. Karena adiknya kan masih anteng tuh. Nah bapaknya mungkin takutnya baby blues bapaknya di rumah. Mending aku bawa yang kakaknya gitu. Jadi anak-anak nggak pernah kehilangan sosok aku. Aku selalu ikut. Terus kalau misalkan aku pengen pacaran gitu, aku tinggal pun ke rumah mertua kan paling deket. Itu cuma kayak sejam 2 jam gitu. Aku nggak pernah tinggalin jauh atau ngelepas anak itu keluar kota. Aku keluar kota nih ada kerjaan yang harusnya cuma kayak PP gitu, aku bawa semuanya. Jadi aku nggak mau mereka kayak kok nggak ada ibu gitu atau apapun itu nggak, selalu ada. Oke, jadi usahain. Luar biasa ya, suami pokoknya tetap support ya. Iya, yang penting suami support, gak pernah ngelarang gitu. Bener. Apapun itu COD-an lancar, apapun itu lancar. Oke, COD lancar ya, luar biasa loh. Jajan lancar, bulanan lancar, udah. Bener, itu aman. Tenang tuh kan, suami kayak gitu tuh dapat di mana sih? Bagi dong satu. Oke. Sebagai seorang ibu nih, apa sih nilai hidup yang paling kamu tanamkan kedua anak kamu sejak mereka masih kecil? Jadi orang gak boleh manja. Gak boleh aku gak pernah manjain. Terus kalau misalkan dia salah, aku selalu marah.
Marah dalam artian aku tuh ngasih tahu, aku nggak mau anak aku di luar itu dimarahin orang. Lebih baik aku yang ngasih tahu atau yang marahin. Terus habis itu anak aku harus berbagi. Tapi dalam artian tuh berbagi tuh nggak boleh pelit tuh bukan mainan ya. Tapi kayak misalkan dia punya uang lebih atau dia punya jajan lebih. Kalau kamu mau kasih ke teman kamu nggak apa-apa. Kalau kamu punya. Aku selalu tanamin itu aja. Terus yang pastinya nomor satunya ya ngaji, sholat gitu. Nah, kalau tadi ngomong-ngomong, tadi kan kamu bilang ngaji, mendidik anak. Nah, itu aku kemarin sempat lihat postingan kamu dan itu rame banget. Itu Naula lagi belajar ngaji. Aku kenalin aja, perkenalan. Aku nggak mengharuskan dia bisa gitu. Jadi kan Naula tuh setiap hari-harinya tuh ada aja tuh kegiatannya. Nah, tapi ada waktu di mana dia kosong gitu. Nah, aku ngomong sama suami, aku panggil guru ngaji ya, buat Naula biar dia ada kegiatan aja gitu. Dia nggak harus bisa, karena dia juga masih umur 2 tahun. Tapi seenggaknya dia mengerti kalau ngaji itu harus wajib. Aku jadiin suatu kewajiban untuk ngaji gitu. Kamu harus bisa ngaji. Siapa lagi kalau bukan anak-anak ibu yang mau ngajiin ibu nanti ketika ibu nggak ada. Aku tuh selalu tanamin kayak gitu. Terus sholat tuh pasti. Nah, aku selalu ngomong, netizen tuh pada ngomong, kok dipaksa? Aku nggak ada paksaan, cuman dia emang harus tahu kalau oh ini ada ngaji ya, ada yang namanya ngaji gitu. Karena kan di zaman sekarang kan kayak jarang gitu ya. Aku tuh lihat tuh paling cumanya main game apalah gitu, nonton iPad atau apa. Naula itu nggak main HP. Bagus dong. Iya, dia nggak nonton iPad. Tapi dia tetap tuh aktif bisa gitu. Aku emang tanemin kayak gitu. Soalnya itu aja dia masih kadang tantrum. Apalagi dia dikasih HP, tantrum lagi, pusing lagi kepala dah. Nah, kan? Jadi makanya aku cari kegiatan yang hal-hal positif kayak dia nanti nge-gym, gimnastik atau apa kayak gitu-gitu. Tapi yang bikin aku jadi salfok itu ketika Naula itu dikasih permen. Vitamin. Permen apa vitamin? Vitamin. Jadi setiap dia mau mengaji atau setelah mengaji kamu kasih begitu? Sebagai reward. Kalau dia pinter, dia mau ngaji, karena dia kan suka tuh gami, kismis, kayak buah-buahan kismis gitu dia suka banget. Aku bilang, aku nggak kasih tuh dia seharian, aku kasih kalau kamu ngaji. Kalau kamu ngaji, itu ada batas maksimal nggak kalau misalkan ngasih gami dan kismisnya itu? Ada. Jadi kalau misalkan dia dari pagi, makanya aku kalau misalnya dia mau ngaji, aku pagi tuh nggak aku kasih. Jadi biar dia bisa makan tuh sore agak banyak. Agak banyak. Jadi sekali habis selesai ngaji, kamu kasih banyak. Berapa banyak tuh? Biasanya 7. 7 gami? Iya. 7 gami. Itu nggak kenapa-kenapa? Nggak kenapa. Kata dokternya nggak apa-apa? Udah aman. Jadi dia makan gami itu vitamin untuk dia sendiri sebenarnya bukan permen ya? Karena kan lihat di komen-komen tuh kayak permen. Iya, bukan. Kayak permen bukan berarti ya? Dia tuh nggak makan junk food. Terus dia tuh gak makan nugget-nuggetan kayak gitu tuh gak makan dia. Apalagi permen. Dia belum makan permen. Jadi ini gami ya. Jadi biar teman-teman tahu ini bukan permen, tapi gami untuk vitaminnya dia. Cuman memang untuk konsumsinya di 7 pun sebenarnya nggak apa-apa. Aku cari yang emang nggak ada gulanya. Oh, nggak ada gulanya. Baru aku mau tanya. Jadi nggak ada gulanya. Nggak ada. Iya. Dan Jadi itu di Just Tip di Singapura. Oh, jadi itu ya teman-teman. Jadi jangan mengira itu permen. Karena kalau misalkan seorang ibu ya, aku juga pasti kok banyak banget sih dia ngasih permennya gitu. Enggak makan permen dia. Jadi sini sana Naula sini. Kamu lagi makan apa lagi? Bukan nanya lagi makan apa lagi tuh. Coba Oh, enggak ada. Enggak. Kok ngunyah? Ngunyah mau sini. Kamu coba ibu lihat. Makan apa? Orang nggak ada apa-apanya kok ngunyah? Nggak ada apa-apa. Terus lagi makan apa tadi? Ngunyah apa? Angin. Ini apa di tangan kamu? Oh. Naula, kamu bisa ngaji, coba di sini ngaji. Ngaji dong, Alif gitu. Gitu. Dia tuh pemalu dia. Kalau misalkan sebenarnya dia itu bukan nggak mau ngaji, tapi dia itu malu kalau ada gurunya gitu loh. Ada orang baru dia tuh malu gitu. Tapi nanti kalau udah kenal dia yang malu-maluin. Jangan gitu gue langsung. Ya Allah, kayak loncat ke sono, nggak usah ke sini, loncat. Ya namanya juga anak kecil, ya kan 2 tahun. Rosa, aku sempat baca kamu suami kamu akhirnya memutuskan untuk meninggalkan pekerjaan tadi kamu bilang. Karena kamu cemburuan. Jadi daripada kamu tantrum apa segala macam, jadi ya udahlah fokus membantu mengembangkan usaha keluarga. Itu tentu bukan keputusan yang kecil. Walau waktu pertama kali kamu ngobrol sama suami nih, kayak mempertimbangkan ya udahlah kamu berhenti gitulah, udah nggak usah terbang lagi lah gitu. Itu dia gimana pas kamu minta seperti itu? Aku nggak minta. Ibu. Apa? Oh ini gaminya nih. Ini gami. Nah itu.
Ini kasih coba, tahu. coba, kasih tahu. Kasih tahu. Gaminya kayak gimana Mana? tuh lihat Gami. kamera. Coba gimana tuh akhirnya pas Aku nggak minta, Jadi jadi gimana? karena ke awal pacaran, aku tuh kan selalu menunjukkan hal-hal terburukku. Maksudnya kayak sifatku ngamuk atau apa. Kalau misalnya kamu betah, ayo. Kalau enggak ya udah sono gitu. Aku nggak mau ngabisin waktu sama orang yang nggak tepat asik. Nah kan iya tuh soal itu dia ngomong. Dia ngomong, berjalannya waktu hubungan pacaran berantem mulu tuh kalau misalkan dia lagi terbang apa gitu berantem. Padahal mah dia bukan terbang yang pesawat komersil ya. Tapi dia kan kayak bawa babi kayak gitu-gitu kan. Tapi tetap aja berantem gitu. Oh kargo gitu. Iya. Gitu, oke. Nah Terus? daripada aku katanya nggak fokus terbang di atas, aku kayaknya nggak usah terbang lagi deh gitu. Oh dia malah yang Aku mau ngurangin hal-hal yang bikin kamu marah. Dan itu sampai sekarang kalau misalkan dia lagi pergi nongkrong, aku ngamuk sekali. Besoknya gak akan nongkrong. serius. Tapi emang dia gak pernah nongkrong, maksudnya kayak kumpul motoran gitu sama teman gitu. Aku ngamuk tuh, aku padahal tahu dia naik motor dan gak bakal bisa balas. Cuman aku nggak pengen iseng aja pengen ngamuk. Dia gak akan motoran lagi. Ya Allah. Ya aku dibawa besoknya, ayo ikut deh gitu. Daripada lu bawel mulut lu katanya. Iya nggak di situ ya, oke? Sebegitunya Iya. suami luar biasa ya itu. Dapat di mana tuh? Lola coba bukan buat gue, bukan buat gue, siapa tahu buat kamu, Nanti ada suami kayak gitu tuh bisa mengambil keputusan sampai nggak jadi pilot lagi. Terus nongkrong sesekali kamu marah langsung nggak nongkrong lagi. Harusnya Coach Maing yang kayak gitu tadi. Dikasih tahu. Oke, nah tapi banyak yang bilang sekarang kamu itu positif vibes banget, bener sih. Kamu beda banget sih sekarang. Kalau boleh tahu, sekarang kebahagiaan kamu itu lebih sering datang dari mana? Suami. Oke, kenapa tuh? Iya, karena dia hal-hal dia aja yang bikin aku tuh kadang ketawa ngakak. Kayak kemarin yang terbaru nih. Kemarin aku tuh kan udah lama gak naik motor nih Kak. Terus suami tuh lagi demennya motor nih semenjak aku tuh hamil anak kedua cowok. Dia tuh demon banget motor ini itu. Nah, kemarin aku diajak motoran. Iya, taruh situ ya, oke. Ibu lagi ngomong. Kemarin aku tuh motoran, terus habis itu aku tuh baru tahu rasanya duduk di motor itu tuh kayak orang mau jatuh. Otomatis aku kan peluk erat tuh suamiku. Terus pas di jalan dia ngomong. Terus di jalan dia ngomong. Nah ada tuh kayak motor setipe juga, kayak ngeblar juga. Nah kan harusnya kan iring-iringan. Terus aku ngomongnya kok gak disalip. Aku tuh kenceng emang pegangan. Lah gimana gue mau nyalip, orang ada kulkas 2 pintu nih nyekek gue katanya. Nah, kan aku takut jatuh, sumpah tuh licin banget. Aku bilang gitu, jangan salahin gue, ini gue mau jatuh nih. Iya nih, biasanya gue kalau sendiri gue salip itu. Ini kulkas 2 pintu nemplok kayak cicek katanya. Udah ketawa gitu, maksudnya hal-hal sepele gitu tuh bikin aku ngakak tuh masih dari suami gitu. Itu ya Allah, so sweet banget sih. Motoran ini biasanya weekend mungkin atau malam minggu atau bagaimana? Iya, weekend, malam minggu gitu. Terus nanti ada momen kalau terus suami aku tuh tipe suami kayak misalnya aku ada cerita gitu. Ada cerita tentang apa ya, ini loh yang begini-begini. Dia tuh ngerespon gitu loh. Dia tuh selalu ada kan yang kayak apaan sih gak usah diomongin lah. Enggak, kalau suamiku iya sayang lah. Dia tuh nanggepin terus yang bikin aku tuh dia ketawa ngakak gitu. Jadi dia tuh nggak bikin aku kayak kurang orang pendengar setia gitu. Dia pendengar setia aku radionya setia lah gitu. Betul. Emang harus begitu loh. Cerita itu harus cari yang bisa mendengarkan nah, keluh kisah. Apapun kita. itu kebanyakan dapat keluh kesahnya. Jadi tempat sampah lah aja suami. Enggak bohong. Itu perlu diluruskan. Maksud tempat sampah itu ya apapun hal-hal yang nggak penting sekalipun boleh karena dengerin. Kan kita cerita ke siapa lagi, kalau ke teman bocor, ke orang tua nanti jadi pikiran, ya kan? Suami aja. Ke suami kan? Betul. Kalau suaminya bener tapi. Harus bener dong. Oke, kita akan masuk segmen satu kata untuk gitu ya. Kamu menjawab spontan tapi nggak uhui. Ya, oke. Sekarang aku akan sebut. Yang pertama, suami. Cintaku. Wih. Suami cintaku. Anak pertama. Kesabaran. Kenapa kesabaran? Muji kesabaran banget soalnya. Kenapa? Karena kan, pas anak pertama ya itu kita dibilang ada aja ujian ekonomi, terus habis itu baby blues. Iya sayangku. Ami. Boleh Vita, boleh. Minta ya kamu sama Mbak Latif ya. Ibu lagi ngomong.
Terus? Ya kayak gitu tuh, dia menguji kesabaranku banget. Maksudnya yang awalnya aku orang emosi, aku harus menahan semua kesabaranku, harus nunjukkan oh ini aku nih seorang ibu nih seperti ini, kayak gitu. Kesabaran. Kalau anak kedua? Uang. Kenapa uang? Dia ngabisin banyak uang. Lahir dia ngabisin banyak uang. Yang kamu bilang tadi itu ya? Iya, maksudnya. Tapi ya nggak apa-apa, itu suatu pelajaran. Mungkin ujiannya kan beda-beda. Benar. Gila udah ada duit, udah nggak ada masalah ekonomi, ya harus keluar sekarang duit keluar itu. duitnya. Pas kemarin anak lahir kedua kan? Anak kedua lahir kan? Oke. Iya. Ikan laut pedas? Bisnis. Bisnis. Dewi Persik? Ocha. Apa? Oma cantik. Oh, Ocha. Kenapa Ocha? Jadi dia panggilnya Ocha? Iya, mana Ocha? Aduh. Udah kamu duduk, kamu ini kenenggol ini badan kamu. Jadi Ocha, kenapa Ocha panggilan khusus kah? Iya, Oma cantik. Jadi ada beberapa cucunya udah. Nah, jadi ada yang manggil Nenda. Nenda apa? Nenek muda. Oh, nenek muda. Terus Ocha, Oma cantik. Terus udah apa lagi? dua itu kan cucunya masih ada 4. Oh ya ampun, lucu ya kan dia Persik ya. Ocha, ntar deh kalau gue live lagi bareng sama dia. Panggilnya Ocha. Oke, terakhir keluarga. Nomor 1. Keluarga nomor 1. Tepuk tangan. Banyak perempuan yang hari ini sedang belajar menjalani peran sekaligus menjadi ibu, menjadi istri, bahkan membangun usaha seperti kamu. Kalau boleh berbagi, apa sih yang kamu ingin sampaikan untuk mereka supaya tetap semangat menjalani proses hidup dan tetap bisa maksimal di setiap perannya? Yang satu, harus ingat kalau kita jadi seorang ibu, ada anak-anak yang mengharapkan kita. Itu jadi semangat utama gitu. Terus, Allah Akbar. makanya lari-lari sayang. Sini, berdiri sayang, nggak apa-apa. Sama ibu sini, berdiri. Sini berdiri. Terus yang kedua, jadi seorang ibu itu kan nggak mudah. Kita tuh harus bener-bener punya pegangan gitu. Jadi kita nggak boleh stres, nggak boleh pusing. Harus bener-bener bisa menghibur diri yang ya cari kayak contohnya kerja pilates, tetap namanya olahraga tetap, belanja sesuka hati, terus habis itu perawatan, jangan lupa peran ibu tetap ada, tapi kita juga nggak boleh melupakan diri kita sendiri. Itu semangat nomor 1. Betul. Karena kan kita harus menjaga kewarasan diri kita juga gitu. Kayak misalkan kita liburan, ngajak suami kita liburan kemana kalau udah penat gitu. Jadi kita nggak boleh egois sama diri kita sendiri, itu sih. Nomor 1 gitu. Kalau yang lain mah mengikuti. Yang penting kita harus sehat dalam pikiran. Yang penting kita tetap sehat. Iya. Dalam pikiran, lalu dan hatinya dan uangnya. Dan uangnya. Oke. Terakhir. Kata-kata hari ini. Kata-kata hari ini, jangan salah pilih suami karena kita hidup cuma sekali. Oke? Iya. Jadi, oke, terima kasih banyak Rosa sudah berbagi cerita hari ini. Dari obrolan kita banyak belajar ya bahwa setiap orang itu punya cerita dan prosesnya masing-masing. Kadang hidup itu bisa membawa kita ke jalan yang tidak pernah kita bayangkan, tapi ketika dijalani ternyata dengan penuh rasa syukur, didukung oleh suami, oleh keluarga, dan terus mau bertumbuh, setiap tantangan bisa menjadi awal dari kehidupan yang lebih baik. Sampai ketemu di Lollipop Love Life Podcast di episode berikutnya. Tetap sebarkan cinta dan kebahagiaan. Bye.